Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilal Taskia dengan NPM 22411-090 dari kelas manajemen 22A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum bisnis yang ketujuh, yaitu perlindungan konsumen. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konsumen. Nah, konsumen itu merupakan setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun orang lain. Kemudian di sini ada pengertian dari pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini apa sih? Nah, pelaku usaha itu merupakan setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk dalam hukum maupun tidak dalam hukum, yang didirikan dan berkedudukan yang ada di dalam Republik Indonesia. Kemudian ada pelaku konsumen. Nah, pelaku konsumen ini merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada para konsumen. Konsumen ini merupakan setiap orang yang membeli barang atau jasa di dalam masyarakat. Nah, kemudian menurut pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, kemudian perlindungan konsumen, di sini ada konsep perlindungan konsumen. Konsep itu ada dua. Yang pertama adalah menyeimbangkan posisi tawar. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha. Yang kedua ada mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Jadi konsep perlindungan konsumen itu yang kedua itu untuk mendorong pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu jika dia siap untuk membuka usaha, maka dia itu harus siap untuk bertanggung jawab dan juga bersikap jujur kepada para customer-nya yang membeli barang atau jasanya. Nah, kemudian di sini tuh ada jenis-jenis konsumen. Jenis-jenis konsumen itu ada dua. Yang pertama ada konsumen yang menggunakan barang ataupun jasa untuk keperluan komersil, yaitu disebut dengan intermediate consumer atau intermediate buyer atau private buyer atau customer of industrial market. Kemudian yang kedua ada konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan sendiri, keluarga atau non komersial, yaitu yang disebut dengan ultimate consumer. Yang kedua atau ultimate buyer, yang ketiga atau user, dan yang terakhir ada final customer dan juga customer of the consumer market. Nah, di sini ada tujuan dari pelindungan konsumen. Tujuan yang pertama itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Kemudian yang kedua yaitu mengangkat harkat dan martabat para konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses untuk memperoleh informasi. Kemudian yang kelima yaitu untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Jadi pelaku usaha itu harus bersikap jujur, kemudian bertanggung jawab dalam menyediakan barang ataupun jasa kepada para customer. Jadi harus dengan yang kualitas yang baik. Jadi dia harus jujur. Kemudian di sini ada cakupan perlindungan konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu ada dua. Yang pertama ada perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang disepakati dengan konsumen. Dan yang kedua yaitu ada perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Kemudian di sini ada tempat pengaduan konsumen. Nah, jika konsumen itu tidak puas dengan atau ada masalah dengan perusahaan ini, perlu bisa diaduin. Yang pertama yaitu mengadukan kepada pelaku usaha. Misalnya kita ke kafe, kita tuh ada masalah di kafe itu, misalnya ada ketidaknyamanan atau karyawannya kasar
atau sebagainya, itu kita bisa laporkan ke manajernya atau pelaku usahanya atau wakil dari pelaku usahanya. Jika masalah ini dihadapi dapat diselesaikan dengan jalan damai, bisa diadukan kepada pelaku usaha. Kemudian pengaduan yang kedua itu kepada BPSK. Nah, Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen. Apabila masalah yang dihadapi ini ialah perkara konsumen dan ingin menyelesaikannya di luar pengadilan. Contohnya konsoliasi atau mediasi dan juga arbitrasi. Kemudian di sini ada tempat pengaduan yang ketiga, yaitu kepada polisi. Misalnya itu tuh udah dirugikan banget secara lingkungan hukum negara, bisa diaduin kepada polisi. Kemudian yang keempat, yaitu bisa diadukan kepada pengadilan apabila permasalahan antar konsumen dan pelaku usaha ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Jadi bisa dibawa ke pengadilan. Yang terakhir, itu bisa aduin ke pemerintah apabila permasalahan antar konsumen dan pelaku usaha ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ketujuh hukum bisnis itu. Hukum bisnis ini yaitu perlindungan konsumen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.